Yeah, wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari kita masuk pada bagian ke-30. Wow, berarti tinggal 3 minggu lagi, 31, 32, 33, kita selesaikan seluruh pembahasan kita. Karena itu saya rindu tahun ini, ya kan? Tahun yang kita beri nama tahun perkenanan Tuhan. Waktu saya mempersiapkan tentang visi-visi Tuhan buat pelayanan gereja kami, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sangat tidak tahu bahwa tahun ini akan dilanda oleh pandemi. Tetapi seperti Tuhan sudah kuatkan saya, arahkan jemaat untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan di tengah pandemi begini tetap melihat penyertaan Tuhan, tetap melihat kuasa Tuhan, tetap meraih damai sejahtera yang melampaui segala hikmat akal budi manusia. Dan pembahasan kita selama ini adalah salib, 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 salib. Sehingga pandemi boleh bagaimanapun fokus kita tetap pada salib Kristus yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Tahun depan 2021. Visi yang Tuhan arahkan dalam pelayanan kita. Maksudnya apa yang Tuhan inginkan untuk saya arahkan jemaat adalah hidup dalam keberuntungan. Karena firman Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri supaya engkau berhasil dan beruntung. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berhasil itu adalah sesuatu yang memang kita perjuangkan. Tapi beruntung adalah sesuatu yang dianugerahkan Tuhan buat setiap kita. Jadi meskipun secara perhitungan manusia harusnya saya gagal. Tapi kita masih ada keberuntungan ilahi yang akan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang penuh berkat dan anugerahnya. Yang saja katakan amin. Karena itu saudara-saudara sekalian, memasuki 2021 saya launching buku ini pada minggu pertama bulan November, yaitu Beruntung Setiap Hari Bersama Yesus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya yakinkan saudara bahwa hidup Kristen betul ada tantangan, betul ada pergumulan, tetapi penuh dengan keberuntungan. Penuh dengan kedahsyatan Tuhan. Karena itu kita harus mendekat kepada Tuhan. Saya mau setiap anak-anak Tuhan punya komitmen. 25 menit, 35 menit setiap pagi. Atau 25 menit, 35 menit setiap malam. Dia bergumul dengan Tuhan lewat firman, lewat penyembahan, lewat kesatuan hatinya bersama dengan firman Tuhan. Dan secara khusus buku ini mengarahkan setiap saudara mengenai janji-janji Tuhan. Bagaimana hidup saudara melekat kepada Tuhan. Karena itu akan mengalami keberuntungan setiap hari bersama dengan Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Salah satu penggembalaan dari gereja ini buat setiap jemaat. Yaitu tekniknya agar setiap jemaat mengkaji sendiri, menggali sendiri kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang saya pelajari, apa yang saya baca dengan apa yang saudara pelajari, apa yang saudara baca bersama-sama. Supaya kita terus bertumbuh bersama dalam terang Tuhan. Amin. Karena saya rindu setiap jemaat dibimbing setiap hari dalam firman Tuhan. Dan mungkin saya nggak bisa khotbah setiap hari buat setiap saudara. Tapi melalui buku ini, saudara bisa menggali sendiri. Sehingga firman yang saya beritakan, saudara gali dan terus bertumbuh dalam terang Tuhan. Setuju katakan amin. Nah, di bagian ke-30 ini, saya melihat sebuah mutiara yang luar biasa di balik salib. Salib bukan hanya menyelesaikan yang tidak bisa saya selesaikan. Salib bukan hanya menjadi jaminan penebusan buat saya yang berdosa, yang bersalah, yang lemah di hadapan Tuhan. Tetapi salib juga adalah teladan yang harus saya ikuti. Yang harus saya jalani. Sehingga saya melihat kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Karena orang yang berpegang pada salib akan terus mengalami peningkatan dan kemajuan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Filipi pasal 3 ayat 17-21. Paulus bilang begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Makanya Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Karena hidup kita sangat dipengaruhi oleh teladan kita. Dan teladan kita biasa kita dapatkan dari tokoh idola kita. Saya tidak bilang orang-orang
adik-adik muda gitu misalnya, jangan terlalu sibuk sama K-pop misalnya, it's okay. Gereja kita bukan gereja yang kepo-kepo amat gitu, ngurus-ngurusin gitu. Tapi saya mau bilang, kalau itu menjadi tokoh idola saudara, it's okay, nonton apa semua it's okay. Tapi kalau itu jadi tokoh idola saudara, hati-hati. Karena saudara tanpa tersadar akan mengikuti teladannya. Sehingga kalau mereka seks bebas, saudara anggap itu normal. Ibu-ibu jangan kebanyakan nonton drakor. Boleh-boleh aja. Tapi kalau itu akhirnya menjadi tokoh idola, atau dipikirin suaminya selingkuh, saudara juga pikir suami saudara selingkuh. Kalau dia sebentar-bentar apa-apa suka kepahitan, suka kecewa, lama-lama saudara juga begitu. Kenapa? Karena saudara mengikuti teladannya. Saya bukan pendeta yang kepo gitu. Orang Kristen gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini. It's okay. Tapi hati-hati dengan apa yang kita teladani dalam hidup kita. Kalau hari-hari saudara sibuk hanya dengan apa itu namanya stalking Instagram, ya kan? Lalu saudara jadikan tokoh idola saudara, mungkin artis tertentu atau mungkin orang-orang terkenal tertentu itu menjadi idola saudara yang saudara ikutin setiap kali dia posting sesuatu saudara lihat, saudara posting sesuatu saudara lihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa terasa saudara akan mengikuti teladannya. Makanya Paulus bilang, saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kenapa Paulus berani bilang begitu? Karena Paulus sadar bahwa aku mengikuti teladan Kristus. Sehingga kalaupun kau tidak bisa memperhatikan Kristus, lihatlah kami. Artinya setiap anak Tuhan harus dapat menjadi teladan. Yang setuju katakan amin. Alkitab bilang apa? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Itu bedanya sekedar Kristen dengan orang yang bersungguh-sungguh berkomitmen dengan salib. Karena orang yang sekedar Kristen hanya menantikan berkat. Apa yang Kristen bisa buat saya? Aduh pendeta, orang Kristen juga kadang-kadang munafik pendeta. Aduh kita buat apa jadi Kristen pendeta, justru tantangannya berat, masalahnya sukar. Aduh saya mau pindah aja. Tetapi orang yang berpegang dan fanatik dengan salib, dia mengerti saliblah menjadi jaminan baginya. Saliblah yang menuntun dia. Saliblah yang mengarahkan dia kepada Kristus. Dan saliblah yang menjadikan dia takut akan Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa. Amin. Makanya Paulus bilang, saudara-saudara ikutlah teladanku. Ingat, hidup ini tergantung apa yang kita teladani. Karena itu hati-hati menjadikan sesuatu sebagai tokoh idola saudara. Makanya banyak anak-anak muda sekarang pakai baju, pakai rok mini terbuka kiri kanan, dia pikir dia ikut K-pop juga. Astaga. Terbuka kiri kanan, ketat kiri kanan. Karena dia mengikuti teladan yang keliru. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, Gilbert ini Nora orangnya, oldies banget. Loh, bukan oldies. Kita pegang firman Tuhan, apa yang kita teladani. Karena apa yang kita teladani itu adalah cerminan kehidupan kita selanjutnya. Tapi kita meneladani Kristus, yang setuju katakan amin. Ayat 18 dari Filipi 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Artinya bertentangan, artinya berlawanan dengan salib Kristus, padahal kita harus meneladani Kristus melalui salibnya. Di salib kita belajar ketaatannya, di salib kita belajar kesetiaannya, di salib kita belajar kerendahan hatinya, di salib kita belajar komitmennya. Amin. Makanya Paulus bilang ikuti teladanku. Sebagaimana aku juga telah mengikuti teladan Kristus, karena aku menangis melihat banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, tidak menjadikan Kristus sebagai teladan. Dia hanya percaya, oh ya hidup Kristen diberkati. Amin, haleluya, memang hidup Kristen diberkati. Tetapi hidup kita jangan sampai menjadi seteru salib Kristus. Kita harus menjadikan salib Kristus sebagai teladan kita. Haleluya, yeah. Ayat 19. Kesudahan mereka yang menjadi seteru salib Kristus, yang berlawanan dengan Kristus, yang mungkin berkata saya orang Kristen tetapi tidak mau meneladani Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Karena Tuhan mereka ialah perut mereka.
Waduh, kalau Paulus hidup zaman sekarang pasti Paulus sudah masuk akun-akun satir di YouTube atau di Instagram yang lagi populer sekarang ini. Kok kasar banget, kok begini, kok modelnya begini, karena Paulus bicara tegas. Kesudahan mereka ialah kebinasan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Ngunipe puru itu dikatakan. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Betul mereka mungkin beragama Kristen. Tapi tidak meneladani salib. Dia hanya meneladani hal-hal daging untuk memuaskan hawa nafsunya. Karena itu Paulus berkata Tuhan mereka adalah perut mereka itu. Ayat 20. Apa ayat 20 bilang? Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Sama-sama bilang saya warga sorga. Mantap. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Sama-sama bilang saya warga sorga. Lebih mantap lagi bilang saya warga sorga. Ayat ini bilang karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga, dari dalam sorga itu kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya apa? Sementara kita di muka bumi, kita warga sorga. Karena kita warga sorga, maka kita harus mengikuti yang sulung. Siapa yang sulung kita? Kristus. Dia harus menjadi teladan kita. Makanya pernah di Amerika terkenal istilah JD. What would Jesus do? Artinya untuk setiap langkah yang kita mau ambil. Kita selalu pikir gini. Kalau saya difitnah. Lalu kemudian Yesus difitnah. What would Jesus do? Kalau Yesus mengampuni, saya juga harus mengampuni. Kalau suami saya mengecewakan, istri saya mengecewakan, haruskah saya cerai? What would Jesus do? Kalau Yesus mengajarkan saya bertahan, Yesus mengajarkan saya setia, Yesus mengajarkan saya untuk tetap hidup dalam kesucian, itu juga yang harus saya teladani, yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Coba ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21 bilang apa? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Kenapa kita perlu meneladani Kristus? Supaya tubuh kita, kebiasaan kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dan dari pihak kita, kita harus berbuat sesuatu. Apa yang harus kita perbuat? Meneladani Kristus. Wow. Kadang-kadang kita pikir begini, kan Yesus Maha Kuasa. Kenapa hidup saya masih tetap dalam dosa? Kenapa ikatan-ikatan daging masih menguasai? Kenapa? Karena kita meneladani sesuatu yang keliru. Salib menyadarkan kepada kita kekristenan bukan cuma sekedar doa Bapa kami. Kekristenan bukan cuma sekedar beribadah. Kekristenan bukan hanya merayakan Natal. Meskipun doa Bapa kami bagus, beribadah bagus, merayakan Natal bagus. Tapi lebih dari segalanya memikul salib dan berkomitmen pada salib itu. Dan meneladani Kristus yang disalib itu. Haleluya. Wow. I'm so happy. Minggu depan kita akan menerima perjamuan kudus. Dan itu perjamuan suci terakhir kita. Di tahun 2020 ini. Wow. Kayaknya baru saja kita menerima perjamuan suci pada saat Jumat Agung. Dan kita juga menerimanya di rumah kita masing-masing. Dan sekarang kita mau menerima perjamuan suci mempersiapkan Natal yang saya sebut gerbang Natal. Karena minggu pertama bulan Desember berarti kita sudah mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk Natal. Karena dia memang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Tapi dia juga akan datang kembali. Sehingga setiap kali kita merayakan Natal, kita bukan hanya bersyukur untuk apa yang terjadi. Tapi kita juga bersiap untuk apa yang akan terjadi kemudian. Yesus datang kembali dan menjemput kita. Haleluya. Dan
waktu kita meneladani Kristus. Kita meneladani salib, Alkitab berkata dari tubuh yang hina, dari kebiasaan yang hina ini diubahkannya dengan kuasanya untuk hidup dalam kemuliaan. Dari pihak Kristus. Dia memang maha kuasa, dia memang luar biasa. Tapi dari pihak kita harus ada tanggung jawab. Kadang-kadang kita bingung, kok Kristus sudah mati buat saya, tapi kok hidup saya masih terus penuh dengan keinginan-keinginan daging. Karena kita tidak mau meneladani Kristus. Tapi hari ini kita terdorong untuk mengerti bahwa dengan meneladani Kristus, maka tubuh yang hina, kebiasaan yang hina, hawa nafsu yang hina ini diubahkan sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Artinya apa? Mau setan apapun yang mau coba membelenggu kita, mau kuasa kegelapan apapun yang mau mencoba menekan kita, mau roh jahat bagaimanapun yang mau menjeret kita dan mau memisahkan kita dari kasih Kristus, tidak ada kuasanya. Karena kuasanya yang hebat itu menaklukkan segala sesuatu dalam dirinya melalui salib Kristus. Yang setuju katakan yeah. Haleluya, ya. Wow, meskipun di gereja nggak ada siapa-siapa, jemaat semua di rumah masing-masing. Tapi I'm on fire, api ada di sini, haleluya. Kangen juga saya lihat jemaat ini, ya kan, haleluya. Wow, terakhir saya ketemu jemaat cuman minggu keberapa itu, minggu 2 atau minggu ketiga bulan Maret. Habis itu sampai sekarang belum ketemu lagi saudara, ya kan. Tapi saya tetap melayani saudara dengan sukacita. Haleluya. Lihat selanjutnya, klik. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan apa? Teladan. Kristus bukan sekedar meninggalkan berkat, Kristus bukan sekedar meninggalkan mujizat, meskipun berkat dan mujizat pasti terjadi, tetapi yang jelas Alkitab berkata Kristus meninggalkan teladan. Maka Yesus bilang apa? Barang siapa mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, kamu akan meneladani aku. Waktu Kristus cuci kaki murid-muridnya, dia bilang apa? Karena aku guru dan aku Tuhan, maka kamu wajib melakukan apa yang aku lakukan. Saling mengampuni, saling mengasihi. Tidak sibuk dengan harga diri. Tidak sibuk dengan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih terkenal, siapa yang lebih jago, siapa yang lebih disayang Tuhan. No, kita semua adalah hamba-hamba Kristus yang harus bekerja keras. Saling mengasihi, saling bergandengan tangan, saling menopang, saling bersatu dalam terang Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan Kristus telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Betul, percaya pada Yesus itu dahsyat. Tapi percaya pada Kristus tanpa meneladani Kristus adalah kesia-siaan dan kepalsuan belaka. Karena setelah saya percaya pada Kristus, maka langkah selanjutnya saya harus meneladani Kristus. Dan setelah saya meneladani Kristus berarti saya harus menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak dalam mulutnya. Bapak masih suka tipu-tipu kah? Ibu masih suka tipu-tipu kah? Adik-adik muda, pelayan-pelayan Tuhan, kok masih suka tipu-tipu kah apa? Alkitab ajarkan kita tipu tidak ada dalam mulutnya. Makanya Yesus bilang apa? Kalau kamu berdusta, iblis yang menjadi bapamu. Ada banyak orang pikir, ya bohong kan cuma dosa kecil. No, iblis yang menjadi bapamu. Karena kita harus meneladani Kristus. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya, kata Alkitab. Selanjutnya, klik. Ketika ia dicaci maki. Pak, pernah dicaci maki? Bu, pernah dicaci maki? Hamba-hamba Tuhan, orang-orang muda, para pemimpin, para pelayan-pelayan Tuhan pernah ngalamin dicaci maki? Ayat ini bilang ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Itu yang harus kita teladani. Ketika ia menderita, pernah menderita? Pernah menderita? Kita kalau menderita nyalain orang. Kita kalau udah menderita, ya tapi kan suami saya nih, padahal gak isi saya. Boleh
nggak kalau kita menderita tetap tersenyum? Boleh nggak kalau kita menderita tetap beriman? Boleh nggak penderitaan apapun kita tetap memandang Yesus, memandang salib dan percaya bahwa dia tetap Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga penderitaan apapun yang kita lewati, kita tetap bersemangat, kita tetap kuat. Karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24 bilang, ia sendiri. Nggak nyuruh orang, ia sendiri. Telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Teladan yang luar biasa. Sebagai seorang yang bertanggung jawab, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dia bukan orang yang lepas tangan. Di Taman Getsemani dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Bisa nggak kita meneladani Kristus dengan seperti itu? Tuhan, hatiku sakit, Tuhan aku kecewa, Tuhan aku nggak tahan. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang terjadi. Jika kita punya iman seperti itu. Itu yang saya bilang. Kita meneladani Kristus. Kita lihat selanjutnya, klik. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, kata Alkitab, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pelmara jiwamu. Artinya kalau kita pandang salib, kita mengerti bahwa Kristus meninggalkan teladan, maka kita berubah dari sesat menuju pada kebenaran. Amin. Kita lihat selanjutnya. Saya pelajari dunia di mana kita hidup, kalau kita mau jujur, sedang mengalami apa yang saya beri nama krisis keteladanan. Kita bisa banyak dengar khotbah di YouTube, di Instagram Live, di Facebook, di WA group, bahkan yang dikirim kemana-mana, ada aja banyak dengar yang kita bisa dengar. Tetapi dunia bukan sedang membutuhkan pengajaran, tapi dunia juga sedang membutuhkan keteladanan. Klik, saya pelajari. Itu sebabnya generasi hari-hari ini ada yang disebut generasi pemberontak. Kenapa? Karena dia tidak melihat keteladanan dari ayah. Dia tidak bisa mendapatkan keteladanan dari ibu. Dia tidak bisa mendapatkan keteladanan dari guru. Dia tidak dapat melihat keteladanan dalam pelayanan dan gereja. Mengerikan. Pak, yang anakmu butuhkan bukan hanya engkau berteriak lebih keras. Engkau mendidik dia dengan lebih keras. Bukan itu. Dia butuh teladan, Pak. Bagaimana kau bisa ajarkan anakmu tidak merokok kalau engkau merokok? Bagaimana kau ajarkan anak-anakmu tidak berzina kalau engkau hidup berzina? Bagaimana kau ajarkan anak-anakmu takut akan Tuhan tapi hidupmu sendiri gak karu-karuan, saudara? Ibu, jangan cerewet. Tapi jadi teladan. Hamba-hamba Tuhan, di samping kau berkhotbah, pastikan hidupmu menjadi teladan. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Pasti ada orang yang kritik kita, pasti ada orang yang bully kita, ada orang yang nggak suka sama kita. Tapi itu nggak usah kita perhatikan. Yang penting hidup kita meneladani Kristus sehingga kita dapat menjadi teladan. Orang yang menyebut dirinya guru, orang yang menyebut dirinya pemimpin. Kalau kau juga berzina, sambil kau berkata, loh tapi saya melakukan yang bagus dengan kepemimpinan saya, tetapi orang mau melihat teladan. Krisis terbesar di bangsa ini. Krisis terbesar di gereja-gereja hari-hari ini. Itu krisis keteladanan. Krisis ekonomi dapat diatasi. Krisis dalam masyarakat bisa diselesaikan. Krisis akibat pandemi hari-hari ini tetap ada jalan keluarnya. Tapi yang saya sangat khawatir hari-hari ini adalah krisis keteladanan. Sehingga generasi sekarang menjadi generasi yang liar dan pemberontak. Yang kedua, generasi hari ini menjadi generasi yang emosional. Gampang sekali demo, lalu anarkis merusak. Orang tua nasihatin sedikit, waduh. Istri ditegur sedikit ngamuk. Suami diberitahu marah.
Jemaat dinasehati, ngelawan pendetanya. Waduh. Hari-hari ini kalau saya melihat komen, saya dibesarkan di dalam keluarga yang mengajarkan kepada saya, hamba Tuhan adalah seorang yang tidak sempurna. Tapi hamba Tuhan harus dihormati. Kalau dia salah, itu urusan dia sama Tuhan. Doakan. Kalau sampai kamu merasa gak diberkati, kamu jangan ikuti. Maka Yesus pernah ajarkan. Dengarkan pengajarannya, tapi jangan ikuti perbuatannya. Saya diajarkan oleh orang tua saya. Hamba-hamba Tuhan adalah orang yang diurapi Tuhan. Kalau dia salah, itu urusan mereka sama Tuhan. Hormati. Ketika saya mulai punya penghasilan, saya belajar. Kalau saya tahu itu hamba Tuhan. Walaupun saya belum dapat banyak. Tapi kalau saya ketemu di mana, saya berusaha bayarin. Karena itu didikan untuk saya menghormati hamba Tuhan. Tetapi hari-hari ini saya lihat seperti orang tua gak ngajar anak-anak untuk menghormati hamba Tuhan. Saya kaget baca komen-komen. Orang hari-hari ini memaki hamba Tuhan seenaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara mau tetap memaki silahkan. Hamba-hamba Tuhan tidak akan hancur hanya karena makian-makian saudara. Tetapi ini yang saya mau bilang, hati-hati dengan hidupmu. Karena kalau engkau sembarang memaki-maki hamba-hamba Tuhan seenak-enaknya. Yang pertama itu menunjukkan kau orang yang tidak terpelajar. Yang kedua itu menunjukkan dirimu sedang berada di bawah kuasa kutuk saudara-saudara. Karena tidak segampang itu. Engkau menghina, memaki hamba-hamba Tuhan. Kalau dia salah, it's okay, urusan dia sama Tuhan. Engkau tidak usah ikuti, engkau tidak usah dengar. Engkau tidak usah terlibat di dalamnya. Itu urusan dia nanti sama Tuhan. Tuhan sendiri pasti akan mukul dia. Saya terlalu percaya. I'm a servant of God. Sayalah hamba Tuhan. Dan saya tahu tidak segampang itu untuk hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan tidak mau dipermainkan. Karena kalau saya bersalah, saya juga tahu apa artinya dihukum oleh Tuhan. Saya tahu apa artinya berhadapan dengan badai Tuhan. Tapi karena saya cinta saudara. Bukan karena saya hamba Tuhan, saya ngomong ini. Tapi karena saya cinta saudara. Saya peringatkan buat siap saudara. Yang pertama saya ngomong sama orang tua. Didik anakmu dengan betul. Belajar menghormati hamba-hamba Tuhan. Karena saya pelajari orang yang menghormati hamba-hamba Tuhan, hidupnya diberkati. Hidupnya mengalami banyak hal yang dahsyat dari Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang suka menghina hamba-hamba Tuhan. Kadang-kala kita juga gak kenal dia. Cuman karena ada posting, hanya karena ada narasi-narasi tertentu. Lalu maki-makian sembarangan. Saudaraku, engkau berhadapan dengan tangan Tuhan sendiri. Dan mungkin sudah tambah memaki saya dengan pesan yang saya sampaikan, silahkan. Pelayanan pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Tapi dengan kasih, karena saya cinta saudara. Saya memperingatkan ini. Selama mau tetap maki saya, nggak apa-apa. Tetapi jangan maki hamba-hamba Tuhan lain. Tapi mari kita belajar. Untuk hidup takut akan Tuhan. Ini yang saya sebut. Generasi hari-hari ini generasi pemberontak. Generasi hari-hari ini generasi emosional. Karena tidak mendapatkan teladan. Jadi penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Yang ketiga saya pelajari. Generasi ini menjadi generasi yang kepala batu. Coba kita lihat sekarang. Anak-anak pacaran dengan orang tidak seiman. Lakukan hubungan seks sebelum nikah, ditegur orang tuanya, kabur. Ada yang ditegur orang tuanya bahkan memaksakan diri, akhirnya hamil di luar nikah, mau diapain lagi. Generasi kepala batu. Hidup dengan narkoba. Hidup dengan LGBT. Ditegur oleh pendeta, ngotot. Keluar dari gereja, ngomong yang jelek-jelek. Silahkan. Tapi itu menggambarkan. Dunia hari-hari ini. Sedang krisis keteladanan. Klik. Generasi ini menjadi generasi pemberontak. Generasi emosional. Generasi kepala batu. Generasi liar tanpa pimpinan. Ngeri saudara.
Orang-orang sekarang menganggap pesta-pesta seks itu biasa. Orang-orang sekarang menganggap, ya orang tua mesti ngerti kami dong, ini memang budaya kami. Baju setengah telanjang, gak apa-apa. Ikut grup-grup di, di Instagram yang penuh dengan hal yang pornografi. Ya wajar dong ini untuk pengetahuan. Itu yang saya beri nama, setan masuk di dalam diri banyak generasi muda. Kenapa? Liar. Kenapa liar? Tidak ada teladan. Itu yang setan mau buat. Orang dibuat sibuk hari-hari ini. Sibuk cari duit. Papa pulang malam. Mama pulang pagi. Sehingga gak ada keteladanan lagi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini yang saya sebut. Generasi hancur-hancuran. Karena jiwanya pemberontak, emosional, kepala batu tanpa pimpinan. Selanjutnya. Pada dasarnya, suka tidak suka manusia butuh keteladanan. Karena keteladanan membuat kita lebih jelas dan dapat mudah mengikutinya. Contoh. Kalau saya mengajar cucu saya untuk menulis A. Lalu saya bilang, Noah, cucu saya nomor 1. Anaya, cucu saya nomor 2. Menulis huruf A adalah mempertemukan 2 garis miring pada sebuah titik. Dan di tengah kedua garis miring tersebut dibuat garis lurus yang ujung pangkalnya masing-masing pada kedua garis miring tersebut. Saya mau tanya sama saudara. Berapa lama mereka mengerti? Ujung-ujungnya mereka lihat saya. Dia bilang Sabahnya, saya dipanggil Sabah. Sabah itu dalam bahasa Ibrani, artinya opa atau grandfather. Mungkin dalam hatinya dia pikir Sabah ya, apa Sabah, bagaimana nulis huruf A? Dengar Noah, dengar Anaya. Membuat huruf A adalah mempertemukan 2 garis miring pada sebuah titik. Dan di tengah-tengah kedua garis miring tersebut dibuat 1 garis mendatar yang ujung pangkalnya ada pada kedua garis miring tersebut. Noah dan Anaya akan menangis dengar Sabahnya aneh model begitu. Tetapi kalau saya pegang tangannya, saya bilang sayang, A itu diginiin. Gampang. Dia ikutin. Jika ada teladannya, jika ada contohnya, itu jauh lebih gampang mengikutinya. Kadangkala kita mengajarkan anak-anak kita rendah hati, tapi kitanya sombong. Kita ajarkan anak-anak kita untuk sabar, tapi kita sendiri emosional. Kita ajarkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, tapi hidup kita liar, saudara. Makanya saya simpulkan. Pada dasarnya manusia butuh keteladanan. Yang pertama dalam keluarga. Saya titip keluarga masing-masing kepada mama dan papa yang sedang diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Pak, Ibu, jangan hanya marah pada anak-anakmu, tapi jadilah teladan. Kalau rumah tanggamu ribut terus, rumah tanggamu penuh dengan bentakan, makian, kekerasan, dan penuh dengan hal duniawi. Lalu engkau juga sama pembantu kasar, sama orang sekitarmu juga egois. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kau lihat hanyalah kehancuran pada generasi. Kenapa? Karena kau tidak memberi teladan yang baik. Yang kedua, manusia butuh keteladanan dalam gereja. Kalau hamba-hamba Tuhan juga hanya urusannya ribut, saling menyerang, saling menjatuhkan satu sama lainnya. Pertanyaan saya, teladan apa yang kita bisa berikan? Makanya Kristus bilang, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Iblis sedang bekerja keras hari-hari ini.
menaruh hati benci kepada sesama hamba-hamba Tuhan. Sehingga hamba Tuhan satu menyerang hamba Tuhan lain. Hamba Tuhan satu menjatuhkan hamba Tuhan lain dalam nama Yesus. Sebagai rekan, sebagai sahabat. Saya hanya memberi masukan, mari kita bergandengan tangan. Jangan biarkan kita hamba-hamba Tuhan dipakai setan. Untuk saling menyerang, saling menjatuhkan dengan alasan, oh ini kebenaran, oh ini kebenaran. Itu bukan kebenaran, itu doktrin yang kau pertahankan selama ini. Kalau memang ada perbedaan, mari dewasa. Duduk ngobrol, gak usah posting di YouTube. Iya kan? Kenapa? Kau mau cari followers ke apa? Kau mau cari nama ke apa? Kau mau kelihatan paling hebat ke apa? Kita sama-sama hamba Tuhan, kita ngerti lah kau punya kelakuan itulah. Mungkin jemaat kagum, Bapak ini hebat sekali, Bapak ini hebat. Tapi kita sama-sama hamba Tuhan, kita sama-sama di YouTube toh. Iya kan? Sehingga saya mengerti motivasi-motivasi yang kayak begitu. Menyerang sana, menyerang sini, menyerang sana, menyerang sini. Hanya untuk kepentinganmu sendiri, untuk meninggikan doktrinmu sendiri. Ayo, mari kita menjadi teladan. Teladan dalam kerendahan hati. Teladan dalam persatuan. Teladan dalam membawa damai. Teladan dalam hidup kebenaran. Dan teladan untuk meneladani Kristus, yang setuju katakan amin. Yang ketiga, manusia butuh teladan dalam pergaulan. Makanya Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Pastikan kita menjadi teladan dalam pergaulan kita. Makanya Alkitab berkata berbahagialah orang membawa damai karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Keteladanan untuk kita berkata tidak pada dosa. Keteladanan untuk tidak kompromi dengan dosa. Sehingga orang berkata, waduh, anak Tuhan luar biasa. Makanya Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka otomatis yang jahat sudah Tuhan buang. Sehingga hanya kebaikan, kebenaran yang sesuai firman Tuhan. Itu yang mengalir dalam hidup kita. Sehingga hidupmu menjadi teladan. Engkau boleh bicara tentang Yesus pada semua orang. Tapi kalau hidupmu tidak jadi teladan, orang mau muntah lihat kelakuan saudara. Orang bilang ngomongnya tentang Yesus mah hebat. Tapi kelakuannya enak gue. Jangan sampai istrimu enak lihat saudara. Jangan sampai anak-anakmu enak lihat saudara. Jangan sampai rekan dan temanmu enak lihat saudara. Karena kau menyebut diri Kristen tapi kelakuanmu seperti anak setan saudara. Tapi pastikan hari ini kita berkata, Tuhan sudah terlalu baik bagiku. Aku memandang salib dan aku berkata tolong aku supaya aku mampu menjadi teladan. Yang setuju katakan haleluya. Selanjutnya, pada dasarnya manusia butuh keteladanan dari hidup bernegara. Mari anak-anak Tuhan kita berdoa. Mari tokoh-tokoh agama, mari pemimpin-pemimpin gereja kita berdoa. Supaya pemimpin-pemimpin di bangsa kita jangan ada yang pergi ke dukun. Jangan ada yang hidup dalam perzinahan. Jangan ada yang punya hati rakus berjiwa perampok. Yang hidupnya dengan korupsi. Mari kita berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Sehingga mampu menjadi teladan. Karena kalau pemimpin bangsa dan negara bisa jadi teladan, maka negara itu akan maju. Tapi kalau pemimpinnya liar, pemimpinnya jahat, pemimpinnya menyembah berhala, pemimpinnya percaya pada dukun, kuasa kegelapan, percaya pada segala ramal-ramal nasib, percaya pada paranormal, rusak bangsa ini. Mari, apalagi sebentar lagi, kita akan bersama-sama ada pada pilkada serentak. Pastikan kita berdoa. Supaya pemimpin-pemimpin jahanam tersingkir dan tidak akan memimpin kota-kota kita, kabupaten-kabupaten kita serta provinsi-provinsi kita. Indonesia hebat. Indonesia ku keren. Indonesia ku tangguh. Tidak pantas dipimpin oleh penjahat-penjahat itu. Tidak pantas dipimpin oleh perampok-perampok itu. Tidak pantas dipimpin oleh orang-orang yang berhati busuk itu. Makanya selalu saya bilang, rakyat jangan jadi pelacur politik.
Saya ulangi sekali lagi, rakyat jangan jadi pelacur politik. Apa itu pelacur politik? Dia menerima uang, dia jual suaranya. Dia nggak mau tahu pemimpin berkualitas apa, yang penting dia bayar Pak kita. Sehingga yang satu dapat 75.000 per orang, per kepala. Yang satu bilang apa? Dia kasih 75.000, kita kasih orang 125.000 per kepala. Calon yang lain bilang, kita kasih 200.000 per kepala. Bukankah itu berarti engkau menjadi pelacur politik? Engkau jual suaramu. Masa bodoh bangsa dan negara jadi apa? Masa bodoh kabupaten jadi apa? Masa bodoh kota jadi apa? Masa bodoh provinsi jadi apa? Yang penting gue dapat duit. Jahat. Jiwamu saya beri nama jiwa pelacur. Pendeta lagi marah hari ini. Bukan marah. Mempersiapkan Natal. Dan mempersiapkan pilkada. Saya mau anak-anak Tuhan hidup benar. Jangan jadi pelacur-pelacur politik. Kita nggak siap memiliki pemimpin-pemimpin yang jahat. Kita nggak siap dipimpin oleh perampok-perampok jahanam. Dan mulai dari mana? Mulai dari kita pembawa suara kebenaran untuk menyatakan salahlah salah, benarlah benar. Karena pada dasarnya manusia butuh keteladanan dalam keluarga, dalam gereja, dalam pergaulan, dalam hidup bernegara. Tugas kita lah merendahkan diri dan berdoa. Supaya pemimpin-pemimpin kita jangan ada yang percaya dukun-dukun. Jangan ada yang percaya dengan ramal-ramal nasib. Jangan ada yang percaya dengan segala paranormal dan kuasa kegelapan. Repot. Kalau pemimpin-pemimpin kita percaya jimat lah. Percaya kuasa-kuasa kegelapan, terkutuk bangsa ini. Kalau pemimpin-pemimpin kita berzina. Pemimpin kita berjiwa perampok. Rusak bangsa ini. Karena itu kita doa. Tokoh-tokoh agama, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mari kita doa. Dan menjelang pilkada ini jangan ada yang jadi pelacur politik. Belajar punya harga diri. Saya tidak mau menerima uang haram. Karena bagi kita anak-anak Tuhan Yesus, menerima uang hanya untuk membeli suara itu adalah haram, saudara-saudara. Berkat bukan datang dari situ. Mungkin saudara marah sama saya dan berkata, ya pendeta sih enak aja. Kita kan miskin, kita butuh tangan Tuhan bisa memberkati saudara. Uang setan dibawa lari sama jin. Kalau uang kau dapat dengan cara haram, karena menjual suara, maka kau dapat juga kehancuran. Saya ngomong karena sayang saya untuk bangsa ini. Saya ngomong karena sayang saya buat generasi ini. Saya ngerti. Gak banyak pendeta, gak banyak hamba Tuhan yang peduli. Pokoknya yang penting doktrin gereja disampaikan, yang penting teologi dinyatakan. Tapi saya peduli dengan nasib bangsa. Gak apa-apa. Orang mau bilang Gilbert doktrinnya gak jelas, Gilbert teologianya gak apa-apa. Dari tahun 1984 saya melayani sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya peduli buat nasib Indonesia. Saya peduli buat nasib bangsa ini. Dan saya berdoa supaya pemimpin-pemimpinnya menjadi teladan. Gerejanya menjadi teladan. Anak-anak Tuhan yang menjadi teladan. Dan di keluarga kita masing-masing kita dapat menjadi teladan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya. Itu yang iblis rencanakan. Apa yang iblis rencanakan? Iblis rencanakan generasi tanpa keteladanan. Sehingga dia dibesarkan dalam luka. Generasi ini dibesarkan dalam luka, dalam kehancuran, dalam ketidakpastian, dalam ketidakada teladanan. Sementara yang saya pelajari, yang saya ketahui, yang saya alami, orang luka cenderung melukai. Orang kacau cenderung membuat segalanya kacau. Orang liar akan bertindak liar. Makanya target iblis. Nggak apa-apa dia punya agama. Nggak apa-apa dia pakai kalung salib. Yang penting dia tidak punya keteladanan. Itu indahnya Kristus. Sehingga walaupun mama dan papamu tidak bisa diteladani. Meskipun gereja atau tempat engkau melayani tidak bisa kau lihat teladan di situ. Kristus tetap menjadi teladan.
Kita jangan jadi orang yang cengeng sambil berkata, ya pendeta gimana ya mama dan papa saya nggak bisa diteladani. Ya orang-orang Kristen, pelayan-pelayan di sekitar rumah saya, di sekitar pelayanan saya juga semua nyakitin, ngecewain. Kembali pada Kristus. Karena Kristus memberikan teladan dan meninggalkan teladan buat setiap kita. Setuju katakan, yeah. Selanjutnya saya pelajari, klik. Adapun kehendak Tuhan bagi anak-anaknya, satu. Jelas. Konkret. Tuhan mau kita jadi teladan. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi teladan. Pak, setiap bapak-bapak bilang sama saya harus jadi teladan. Ibu, setiap ibu-ibu harus bilang sama saya harus jadi teladan. Pemimpin-pemimpin, para polisi, para tentara, para pengacara, para notaris, para jaksa, para hakim, para pegawai negeri. Taruh tangan kanan di dada sama-sama bilang saya harus jadi teladan. Para pengusaha, orang-orang muda, para pendeta, para hamba Tuhan, taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama bilang saya harus jadi teladan. Karena itulah kehendak Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita, amin. But what next? Tuhan mau memberkati kita, amin. But what next? Tuhan mau mengampuni dosa kita, yes, amin. But what next? Apa setelah kita diberkati, diselamatkan, ditolong, dibela, dilepaskan dari segala kuasa kegelapan? Tuhan mau kita menjadi teladan. Haleluya, klik. Lihat 1 Timotius 4 ayat 12. Paulus bilang apa sama Timotius? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Artinya kalau kau tidak menjadi teladan, kau akan ditertawakan orang. Alkitab bilang apa? Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau anak Tuhan sudah tidak menjadi teladan, kita dijadiin bahan tertawaan. Katanya orang Kristen, orang Kristen berzina, orang Kristen yang hidup yang ngaca. Kita jadi bahan tertawaan. Makanya Alkitab bilang, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya berdoa supaya firman ini tertanam. Setiap kali kita pandang salib, kita lihat keteladanan, tapi sekaligus kita seperti dipecut, dipacu, supaya juga dapat memberi teladan. Yang selanjutnya, klik. Titus 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan jelas bilang surat Titus ini, jadikan dirimu sendiri suatu teladan. Paulus kirim surat pada Titus dan kalimat, jadikan dirimu sendiri satu teladan. Dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Artinya engkau boleh melayani, engkau boleh mengajar, engkau boleh buat apapun. Tapi kalau engkau tidak jadi teladan, engkau tidak ada maknanya dan tidak ada artinya. Saya khawatir. Di akhir zaman, makin banyak orang yang hidup dalam kemunafikan. Artinya mulutnya dan hidupnya berbeda. Sementara yang Tuhan mau, mulut, pikiran, hati, jiwa, kehidupan sama. Itu yang saya beri nama keteladanan. Kristus bukan hanya mengajar, mengasihi. Tapi ketika dia dilukai, ketika dia dicambuk, ketika dia disakiti, ketika darah mengalir seluruh tubuhnya, ketika wajahnya tidak bisa dikenali, tubuhnya tidak serupa anak manusia, tetap dia lakukan hal yang sama. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah teladan. Klik. 1 Petrus 5 ayat 3. Surat Petrus juga berbicara sama. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kembali. Kekristenan tanpa menjadi teladan, saya sebut adalah kemunafikan dan kejahatan. Pakai bahasa saya tadi saya ulangi, orang enek mau muntah lihat hidup saudara. Kalau engkau menyebut diri Kristen, tapi kau istri yang kepala batu melawan suami. Kau suami yang kasar kepada istri. Kau anak muda yang lakukan hubungan seks sebelum nikah. Engkau hamba Tuhan yang arogan. Engkau seorang yang hanya mau menang sendiri, egois dalam hidupmu. Karena yang Tuhan cari adalah kita meneladani Kristus. Supaya kita sendiri dapat menjadi teladan. Yang setuju katakan, yeah.
Sama-sama bilang, saya siap menjadi teladan. Ayo sama-sama bilang sama saya siap untuk menjadi teladan. Siap, 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 siap. Yeah. Selanjutnya saya pelajari. Salib bukan hanya berkuasa dan berarti. Namun salib juga memberi teladan buat kita. Teladan apa yang kita bisa belajar dari salib? Yang pertama, teladan untuk taat dan benar. Waktu saya memandang salib, yang saya pelajari ada ketaatan dan kebenaran. Kristus taat sampai mati. Dan Kristus tetap menjaga kebenaran. Walaupun untuk mempertahankan kebenaran ada harga yang harus kita bayar. Tetapi ingat, jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Hidup ini tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi selama kita taat dan kita benar, selama kita benar dan kita taat, selama kita taat dan kita benar, pasti kita akan melihat rencana Tuhan tergenapi luar biasa. Yang saya katakan, yeah. Yang kedua, salib bukan hanya berkuasa dan berarti, namun salib juga memberi keteladanan bagi kita, teladan untuk kekuatan dan kesetiaan. Jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, jangan cepat kecewa, jangan cepat halalkan segala cara, jangan cepat kompromi, tetap kuat dan setia. Selalu saya bilang, hanya orang yang tetap memandang salib, hanya orang yang tetap memegang salib, hanya orang yang tetap bersandar pada salib yang akan kuat dan setia. Kalau kita cuma ngejar berkat, lama-lama gak bakal kuat. Kalau kita cuma mikir mujizat, jangan salah mengerti saya. Saya tidak sedang bilang berkat dan mujizat tidak ada lagi. Tapi yang saya mau bilang, berkat dan mujizat adalah bonus yang Tuhan berikan. Tetapi kita harus tetap memandang salib. Meneladani salib. Sehingga kita tetap kuat dan setia. Karena Alkitab bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya. Apa artinya bertahan sampai kesudahannya? Kuat dan setia. Ibu, di tengah rumah tanggamu bermasalah, kuat dan setia. Adik-adik muda di tengah badai masa muda bagaimanapun tetap kuat dan setia. Pelayan-pelayan Tuhan. Di masa situasi yang sukar seperti hari-hari ini tetap kuat dan setia. Mungkin masing-masing kita denominasinya berbeda. Mungkin cara pelayanan kita berbeda. Mungkin cara berkhotbah kita berbeda. Mungkin pengetahuan doktrin dan teologi kita berbeda. Tapi selama kita kuat dan setia, kita akan melihat janji Tuhan digenapi. Yang sejauh katakan amin. Selanjutnya, salib bukan hanya berkuasa dan berarti, namun salib juga memberi teladan bagi kita. Teladan untuk tidak membuka mulut sembarangan. Hanya 7 perkataan Kristus di salib. Dan tidak ada yang sia-sia. Dia membuka mulutnya dengan tepat. Banyak rumah tangga bukan gak cocok. Banyak rumah tangga bermasalah bukan karena gak cocok, tapi mulut sembarangan. Pak, kadang-kala mulutmu sembarangan, Pak. Bu, kadang-kala mulutmu sembarangan, Bu. Ada banyak hubungan orang tua dan anak hancur hanya karena apa? Mulut sembarangan. Setan senang pakai mulut-mulut liar untuk mendatangkan kekacauan dan perpecahan. Banyak gereja pecah. Bukan karena nggak bisa dipertahankan, tapi karena mulut yang liar. Makanya selalu saya katakan, jangan katakan semua yang kau pikirkan, tapi pikirkanlah semua yang hendak kau katakan. Kadangkala kita nggak bisa jadi berkat. Kadangkala kita nggak bisa jadi teladan. Karena mulut kita liar. Kita suka ngomongin orang. Kita suka ngeluh. Kita kadangkala kalau ngomong nggak peduli orang mau tersinggung, mau sakit hati, mau kecewa, masa bodoh. Yang penting gue puas. Waduh, jahat. Pastikan mulai hari ini saya meneladani Kristus. Saya meneladani salib. Karena di salib saya belajar tidak membuka mulut sembarangan. Selanjutnya, salib bukan hanya berkuasa dan berarti, namun salib juga memberi teladan bagi kita. Teladan untuk fokus pada tugas yang dipercayakan lebih daripada tekanan yang kita rasakan. Saya percaya di salib Kristus menghadapi tekanan yang sangat berat. Tetapi bukan tekanan yang menjadi fokus dari Kristus. Tapi yang saya pelajari, dia fokus pada tugas yang dipercayakan lebih pada tekanan yang ia rasakan.
Tidak pernah disalib dia berteriak, aduh perih, aduh sakit, aduh kepala sakit sekali, rasa mau pizza ini kepala. Teladan disalib adalah dia fokus pada tugas yang dipercayakan. Sehingga setelah selesai semua, kalimat terakhirnya, sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya dibilang tetelestai, sudah selesai. Orang Dayak bilang panggam mariput. Ya kan? Orang Dayak bilang panggam mariput, yang artinya sudah selesai. Satu kali saya lagi di pedalaman di daerah apa itu? Ya kan, di Dayak situ, ya kan, di pedalaman. Di bagian Sarawak. Ya kan, tapi yang berbatasan dengan Kalimantan. Jadi saya tanya, bahasa lokal sini sudah selesai apa? Pangga mariput. Oh, sudah selesai itu pangga mariput. Wah. Lalu saya makan. Pas saya makan, terus saya taruh. Selesai kan saya makan, saya taruh. Lalu ada ibu-ibu di situ mau ambil piring saya. Dia tanya, pendeta sudah selesai? Saya bilang pangga mariput. Dia tertawa. Saya tanya, kenapa Bu? Salah ya? Dia bilang pangga mariput artinya memang sudah selesai. Tetapi kalau ini kan makanan. Jadi memang sudah selesai, habis itu kan pendeta nanti malam makan lagi kan gitu. Jadi pangga mariput itu artinya it is finished. Bukan cuma sudah selesai, tetapi tuntas. Tidak perlu diselesaikan oleh siapapun lagi karena Kristus sudah menyelesaikannya dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia yang tepat bukan sudah selesai, tapi sudah genap. Artinya kalau sudah selesai bisa mulai lagi. Tapi kalau sudah genap, sudah digenapi, sudah tidak perlu diselesaikan apa-apa lagi. Amin. Saudaraku. Salib. Memberi teladan buat kita. Bahwa hidup ini bukan soal apa yang kita rasakan. Karena yang kita rasakan bisa berubah-berubah. Tapi tanggung jawab yang kita selesaikan akan menuntun kita pada mahkota kemuliaan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya bangga engkau menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan saya, sudahkah engkau meneladani Kristus? Di sekitar kita ada begitu banyak krisis keteladanan. Kita gak bisa cengeng dan berteriak. Tapi saya gak punya teladan. Kalaupun saudara gak punya teladan, pandang pada Kristus. Tetapi izinkan saya bicara kepada setiap mama dan setiap papa. Pastikan kau bukan hanya jadi orang Kristen, tapi jadilah teladan. Izinkan saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Pastikan kau menjadi teladan. Dan izinkan saya kepada anak-anak Tuhan yang ada dalam pergaulannya masing-masing, pastikan kau jadi teladan. Kalau dunia ini sedang butuh keteladanan. Dan izinkan saya bicara kepada setiap pejabat. Setiap mereka yang ada dalam posisi-posisi penting di pemerintah dan bangsa Republik Indonesia. Jadilah teladan. Dan izinkan saya ingatkan hamba-hamba Tuhan dan tokoh agama. Mari kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Supaya mereka mampu menjadi teladan. Tetapi pada akhirnya kalau kita tidak mendapat keteladanan dari orang yang kita harapkan. Kita pun gak perlu putus asa dan kecewa. Karena Kristus telah meninggalkan teladan buat kita. Sehingga selama kita memandang pada Kristus. Berjalan sesuai dengan teladan salib. Maka kita dapat berkata, aku lebih daripada orang yang menang karena Kristus yang mengasihi aku.